Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman subscriber, khususnya para pegiat literasi Indonesia, penggerak literasi dari Taman Bacaan Masyarakat. Saya baru tiba di Kota Padang Panjang dari Kota Padang sebelumnya ya, Padang Panjang ke Kota Padang sekitar 2 jam, 2,5 jam kalau macet atau 3 jam kalau macet ya. Tadi sedikit macet di jalan dan kebetulan Balai Bahasa mengundang untuk memberikan pendampingan kepada penggerak-penggerak literasi di Taman Bacaan Masyarakat khususnya atau istilah lain komunitas baca di Sumatera Barat. Nah, ada beberapa pegiat ya, terutama yang punya taman baca yang masih baru tumbuh ya. Mereka menanyakan tentang bagaimana menyiasati soal pendanaan di taman bacaan masyarakat. Memang dana menjadi problem penting ketika seorang pegiat taman baca menggerakkan komunitasnya. Karena kalau tanpa dana sudah pasti susah jalan, kita berkendara saja kalau tidak ada dana untuk membeli minyak susah ya. Dan belum lagi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, pada video ini saya akan berbagi beberapa kiat untuk pendanaan yang tentu saja dari dana ini nanti akan berefek pada gerakan-gerakan yang kita lakukan di taman bacaan. Salah satu caranya adalah teman-teman melakukan kegiatan berinfak ya. Kita menginfakkan diri kita untuk kegiatan literasi yang kita lakukan. Bagaimana caranya? Ya beriuran. Nah ini poin penting. Iuran, menabung ya, sesama pegiat literasi di taman baca itu biasakan untuk menabung. Nah, barangkali ketika punya rezeki sedikit bisa ditabung untuk ya dicelengkan ya, dimasukkan ke tempat ya, ada sebuah tempat yang di mana tempat itu bisa menyimpan uang untuk mendukung gerakan baca kita ya, 1.000, 2.000, 50.000, 100.000 dan lain sebagainya ketika kita memiliki kelebihan rezeki. Memang persoalan menabung ini tidak mudah ya, tidak mudah karena kebutuhan kita itu pasti akan sangat banyak. Tapi kalau seandainya tidak disiasati dengan menabung ya otomatis program-program di taman baca itu akan susah jalan juga karena tidak ada uangnya. Ini poin pertama, menginfakkan apa yang bisa kita infakkan untuk taman bacaan. Lalu yang kedua adalah dengan cara memberdayakan potensi taman baca menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Apa maksudnya? Dari perpustakaan, dari taman bacaan bisa menghasilkan produk-produk tertentu yang secara finansial bisa kita dapatkan di sana, dan dari produk itu kita jual lalu hasilnya bisa untuk dikembalikan ke taman baca untuk menggerakkan taman baca. Contoh yang paling sederhana misalnya bikin kaos ya, lalu kaos itu kita jual kepada teman-teman, kepada pengunjung dan lain sebagainya, dan umumkan saja ketika orang datang bahwa kami dimodali oleh kaos ini. Nah, jadi kalau Anda menyumbang dengan cara membeli kaos ini, maka Anda turut membantu rumah baca kami, taman bacaan kami. Nah, atau produk-produk lain ya, barangkali ada kerajinan tangan lainnya atau berbentuk lukisan, barangkali di taman baca itu pegiat-pegiatnya fokus membuat lukisan-lukisan atau merchandise yang lainnya yang bisa dijual untuk mendukung aktivitas kegiatan di taman baca sehingga kas pendanaan taman baca tetap ada. Nah, berikutnya barangkali teman-teman bisa merencanakan sebuah usaha ya, sebuah usaha yang dari usaha itu bisa menghasilkan uang ya, uang. Misalnya bisa memulai dengan ternak lele yang ya barangkali dengan memanfaatkan drum, tidak harus kolam besar, drum-drum yang memungkinkan untuk berternak lele,
atau ternak ayam, itik, kambing, dan lain sebagainya yang bisa dikolaborasikan dengan teman-teman yang punya uang, mereka memodali, lalu bisa dengan sistem bagi hasil dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau sudah panen, sudah menghasilkan sesuatu, maka ternak itu bisa dijual, lalu hasilnya sekian persen untuk taman bacaan yang teman-teman gerakkan. Saya kira banyak orang-orang baik di sekitar kita, donatur-donatur di sekitar kita, yang mereka bisa diajak untuk bekerja sama secara bisnis. Tapi bukan berarti taman baca itu harus dibisniskan, tapi bisa berkembang dengan cara-cara bisnis sehingga ada sumber-sumber pendapatan yang bisa kita masukkan di taman bacaan. Nah, langkah berikutnya tentu saja bisa memberdayakan potensi-potensi tokoh-tokoh perantau yang ada di daerah kita, ya, perantau-perantau di daerah kita yang mereka barangkali tokoh-tokoh tertentu yang secara finansial mereka cukup bisa andalkan untuk membantu taman baca kita, ya tentu dengan cara membuat proposal. Tulis saja proposal yang menceritakan tentang aktivitas taman baca kawan-kawan, lalu sampaikan di dalam surat pengantar proposal itu bahwa taman bacaan Anda membutuhkan dukungan dari donatur untuk program-program kegiatannya. Nah, banyak usaha-usaha lain yang bisa dilakukan untuk mendatangkan cuan di taman bacaan. Nanti kalau seandainya taman bacaan teman-teman sudah eksis minimal 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun kemudian, dan tentu akan banyak bantuan-bantuan lainnya. Bisa bantuan dari CSR, perusahaan-perusahaan sekitar, atau juga bisa bantuan pemerintah, Banper, ya. Nah, tahun ini pemerintah mengucurkan beberapa bantuan, baik untuk komunitas literasi, untuk komunitas sastra, ada bantuan yang bisa dijemput oleh pegiat taman bacaan melalui sebuah proposal. Nah, kenapa tidak menjemput rezeki itu? Kalau seandainya taman bacaan yang kawan-kawan kembangkan, kawan-kawan kelola itu berkemungkinan untuk mendapatkannya. Kalau sudah dapat, ya tentu alhamdulillah ada sedikit dana untuk berkegiatan lagi. Bukan untuk pribadi pegiat yang membuat proposalnya, tapi untuk berkegiatan sehingga ada keberlanjutan program dari taman bacaan kawan-kawan. Nah, jadi banyak sekali ide-ide yang bisa mendatangkan cuan. Kalau ada ide-ide lainnya, jangan lupa untuk Anda tuliskan di kolom komentar, sehingga nanti akan berkembang peluang-peluang lainnya yang bisa mendatangkan cuan, mendatangkan finansial, mendatangkan uang dari taman bacaan masyarakat. Tapi ketika kita membuat sebuah taman bacaan masyarakat, satu pertanyaan yang harus Anda kita tanyakan kepada diri kita, untuk apa kita membuka taman baca itu, harus kembali kepada niat. Apakah sekedar untuk mencari cuan tadi, mencari popularitas, mencari prestasi, atau benar-benar niatnya ingin memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat luas lewat program-program yang kita lakukan di taman bacaan masyarakat. Kawan-kawan, jangan pernah berhenti untuk bergerak, karena tentu saja dengan bergerak, terus bergerak, maka suatu hari nanti taman baca yang kita lakukan itu bisa berkembang pesat dan kebermanfaatan tadi ini bisa lebih luas. Tidak ada karpet merah untuk pegiat literasi, tapi tentu saja yang akan menjadi karpet merahnya adalah kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Itu akan menjadi karpet merah. Sampai bertemu di video-video lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.